Ismi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah kabar baik. Ya, terima kasih Bu Ismi sudah mau membantu saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Jadi saat ini saya ingin berbincang sejenak dengan Ibu Ismi terkait dengan observasi kelas yang nanti akan saya lihat di kelasnya Bu Ismi. Kalau boleh tahu Bu Ismi, untuk observasi nanti itu tujuan pembelajarannya Ibu Ismi itu apa? Jadi tujuan pembelajaran di sini tuh ada 3. Yang pertama memahami konsep keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Kemudian yang kedua itu menentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Dan yang ketiga menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Oh, jadi mata pelajarannya Ibu Ismi ini matematika ya? Iya, matematika. Nah, jadi terkait dengan persegi dan persegi panjang ya. Iya. Kalau berkaitan dengan pengembangan yang akan Ibu Ismi kembangkan dalam proses pembelajaran nanti yang akan saya observasi, kira-kira di bagian mananya itu? Baik Bu, jadi yang ingin saya kembangkan di sini pada proses pembelajaran, yang pertama itu di kegiatan pendahuluan. Di sini saya akan memberikan ice breaking kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sosial peserta didik, ya, pengembangan sosial emosional peserta didik. Kemudian yang kedua itu pada kegiatan inti. Nah, pada di kegiatan inti ini saya akan mengembangkan kemampuannya berdasarkan kemampuan peserta didik itu dengan melihat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Itu dari kemampuan awalnya ya? Kemampuan awal. Berarti nanti yang akan saya lebih fokuskan pada saat diobservasi itu di pengembangan KSE-nya, dengan mengadakan ice breaking, kemudian bagaimana Ibu Ismi mengelola kegiatan inti untuk 3 kategori ini ya, tinggi, sedang, dan rendah. Berarti kemampuan awalnya sudah diobservasi terlebih dahulu sebelumnya Bu Ismi? Sudah Bu. Begitu untuk strategi nih yang kedua, strategi yang dipersiapkan untuk observasi nanti dalam pembelajaran itu kira-kira apa Bu? Baik, jadi strategi yang saya terapkan di sini itu di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, kemudian berbantuan LKPD. Kemudian saya juga menyusun bahan ajarnya, di mana pada pembelajaran PBL di sini itu kan ada orientasi masalah. Nah, di sini saya akan menampilkan masalahnya Bu. Kemudian yang nantinya juga akan saya angkat ke dalam LKPD-nya. Nah, bagus sekali ya, karena strategi yang metode pembelajaran yang akan diterapkan itu berbasis masalah. Saya kira itu akan sangat menarik. Kalau begitu, kira-kira kapan saya bisa mengobservasi pembelajarannya Bu Ismi? Insya Allah besok Bu, karena kebetulan besok saya punya hari Rabu ya. Jam keberapa itu? Jam pertama sampai jam ketiga. Kalau begitu kita sepakati akan saya bisa mengobservasi pembelajarannya Bu Ismi besok di jam pertama sampai jam ketiga. Di kelas apa itu? Baik Bu, di kelas 7E. Oh, di kelas 7E. Ya. Oh ya, terima kasih Bu Ismi atas kerjasamanya. Waalaikumsalam.
Andika. Andika, kenapa ada keterangannya Andika? Iya. Ada keterangan? Iya. Nah, kan kalau tidak hadir ada penyampaian dari sekolah ya. Nah, penilaian sikap. Sikap itu bagaimana proses kalian ya selama mengikuti pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuannya di sini adalah tugas Pak nanti di akhir ya. Dan yang terakhir itu penilaian keterampilan aktivitas kalian dalam mengerjakan LKPD. Gitu ya. Nah, tentunya kalau kita belajar dengan materi keliling dan luas persegi dan persegi panjang, ada mau kita masuk di persepsi ya, mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Silakan berdiri dulu. Nah, kita akan melakukan permainan dulu. Mau mengecek kefokusan kalian semua. Oke, berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Lihat instruksi dengar instruksi yang Ibu sampaikan ya. Ketika Ibu mengatakan aturan mainnya seperti ini. Ketika Ibu mengucapkan kata pagi, berarti kalian tepuk tangan yang kencang, ya. Coba sama-sama pagi. Nah, kemudian ketika Ibu mengucapkan kembali kata siang, berarti kalian tepuk tangan 2 kali, ya. Nah, kemudian yang ketiga ketika Ibu mengucapkan pagi, siang, malam. Masih ada yang tidak fokus. Siapa tadi yang tepuk? Masih ada yang tidak fokus. Oke, kita ulang 1 kali ya. Kita ulang 1 kali ya. Malam. Masih tidak fokus. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Yang mana yang memiliki sisi yang sama panjang? Oke, gambarnya adalah persegi. Halo, bertemu lagi dengan Gina. Perhatikan di Hari atasnya, ini simak sedang di dilanjutkan atas Bibi. videonya. Bibi mempunyai taman yang berbentuk persegi panjang. Seperti yang kalian lihat, pagar taman Bibi sudah rusak dan Bibi ingin memperbaikinya. Jika taman Bibi memiliki ukuran dengan panjang 40 meter dan lebar 15 meter, maka seberapa panjang pagar yang harus disediakan Bibi ya teman-teman? Lalu luas taman Bibi berapa ya? Nah, oke nah. Sebelum Ibu kasih, ada kira-kira yang bisa menjawab apa tadi? Berapa pagar, panjang pagar yang dibutuhkan Bibi? Ada tadi kan yang menyimak, ukurannya tadi panjangnya berapa? 40 ya. Kalau lebarnya berapa? 15. Ada yang bisa menghitung panjang pagar sebelum kita melakukan kegiatan di LKPD? Ada yang bisa? Siapa tahu ada yang bisa nak? Bisa memberikan jawaban sementara dulu. Kira-kira kira-kira pagar yang dibutuhkan oleh Dina ini untuk memperbaiki pagarnya Bibi itu berapa? Ada? Ada nak? Eka itu duduk sama Ismail, Fadlan, dan Ibu Kadira ketuanya nak. Dia masih meja nggak? Baru dibagikan ke LKPD. Bisa gabung Isabella sama Cinta. Isabella sama Cinta. Yang masalah depan. Ini. Dia kisarannya di sini, ikuti di sini. Guys, kalian sama dengan panjang. Nah, lihat di sini ini tuh. Kalau 3 kali 3 di sini dia sama dengan 3 berpangkat 2. Berarti kalau S dikali S jadinya S pangkat 2. Ini luasnya petak 1
itu bentuknya apa? Bentuk kalau persegi, rumus plus persegi tadi yang kita dapat berapa? Apa tadi? Coba lihat tadi di masalah 1. Apa luasnya? S kali S. Berarti di sini 25 kali. Satu ini mempresentasikan masalah 1. Perhatikanlah tabel berikut dan lengkapilah untuk menentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Kamu dapat menghitung banyaknya persegi satuan yang menempati bangun persegi dan persegi panjang. Sisi panjang 3, sisi lebar 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Luas banding persegi satuan 3 kali. presentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Jadi aplaus dulu untuk semua kelompok yang telah tampil. Sebelum kita lanjut ke lanskap berikutnya, kita akan memberikan penguatan dulu ya. Jadi terkait dengan keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Kalau kelilingnya persegi panjang itu berarti luas keliling persegi itu berarti jumlah semua sisinya ya. Karena persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang, berarti rumusnya adalah 4 kali sisi atau 4S. Kemudian untuk luasnya persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Selanjutnya untuk bangun datar persegi panjang. Nah, bangun datar persegi panjang kelilingnya juga ini ya. Jumlah semua sisinya. Jadi ada 4 sisinya. Nah, yaitu panjangnya 2, lebarnya juga 2. Kalian linknya ya, soal ada 10 soal yang kalian bisa pilih di situ soalnya. Nah, dari ke 10 soal itu bisa kalian pilih untuk kemudian proses pengerjaannya itu boleh kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pengerjaannya boleh kalian kerjakan pada kertas ya, atau juga bisa kalian video diri kalian, presentasikan itu hasil kerja tak, berarti dikumpulkan melalui video ya. Ya, terserah pilih saja soalnya. Nah, dari 10 itu misalnya kalian mau memilih soal nomor 1. Nah, itu yang kalian kerjakan. Paham Ki? Gitu ya. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Pak Naim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Naim SPD MPD selaku pengajar praktik kami yang akan ikut menyertai saya dalam wawancara pasca observasi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Sebelumnya Ibu Ismi sudah melakukan prawawancara observasi dan saya juga sudah melakukan observasi pada pembelajaran sepekan yang lalu. Kalau boleh saya tahu Bu Ismi, bagaimana perasaannya setelah observasi kemarin? Ya, alhamdulillah lega sekali. Iya. Jadi dari apa yang tadi pekan lalu saya amati di kelasnya Bu Ismi, sangat antusias ya anak-anak, cukup bagus. Menurut Bu Ismi kira-kira dari hasil pra observasi yang kita pernah lakukan, yang kita sepakati dengan dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu Ismi lakukan pekan lalu itu, Bu Ismi menilainya seperti apa? Kalau menurut saya pribadi Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu sangatlah bagus diterapkan di dalam kelas. Meskipun saya masih minim pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya sangat tertarik untuk melakukan pembelajaran tersebut dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Di tahapan mana kira-kira yang menurut Bu Ismi itu sesuatu yang menurut Bu Ismi bagus menurut pandangan Bu Ismi? Kalau menurut saya
Bu, di tahap awal pendahuluan pun bagus ya, karena di tahap pendahuluan itu saya memberikan ice breaking untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional peserta didik. Kemudian di tahap kegiatan inti di situ saya memberikan atau membagikan LKPD kepada peserta didik dengan mempertimbangkan kemampuan tinggi, sedang dan rendahnya peserta didik. Ya. Oh iya, ya memang waktu sebelum kita observasi Bu Ismi sudah memberikan kegiatan-kegiatan apa saja yang ingin Ibu Ismi diberikan penekanan. Mengembangkan kemampuan sosial emosional peserta didik. Kemudian di tahap kegiatan inti di situ saya memberikan atau membagikan LKPD kepada peserta didik dengan mempertimbangkan kemampuan tinggi, sedang dan rendahnya peserta didik. Ya. Oh iya, ya memang waktu sebelum kita observasi Bu Ismi sudah memberikan kegiatan-kegiatan apa saja yang ingin Ibu Ismi diberikan penekanan di situ ya. Ya saya masih ingat bahwa Ibu Ismi ingin dilihat dari kompetensi sosial emosionalnya anak-anak, dan kemudian saya sudah juga melihat bahwa Ibu Ismi memberikan ice breaking yang cukup membuat anak-anak senang dan fokus belajar. Ya, saya juga lihat bahwa Ibu Ismi sudah mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan awal mereka ya Bu Ismi ya. Ya, berapa kelompok kalau saya tidak salah? 5 atau 6 Ada 6 ya. 6. Ada berapa kelompok yang kemampuan tinggi? Kemampuan tinggi itu ada 1 kelompok, kemampuan sedang itu ada 2, dan kemampuan rendah itu ada 2 kelompok. Jadi ada 1 kelompok tinggi, 2 kelompok sedang, dan 1 kelompok rendah. 2 kelompok rendah. Ya. Diferensiasinya. Tapi kira-kira menurut Bu Ismi di bagian mana lagi yang kira-kira menurut Bu Ismi masih kurang atau yang perlu ditingkatkan lagi dalam misalnya nanti ada pembelajaran berikutnya? Kalau menurut saya Bu, di bagian medianya, mungkin tampilan PowerPoint-nya mungkin ditampilkan lebih menarik lagi supaya siswa juga kelihatan antusias melihat materi-materinya apa, bahan ajarnya mungkin juga yang perlu saya lebih tingkatkan lagi di media dan bahan ajar ya. Saya pikir karena waktu persiapannya kemarin itu mungkin kurang ya Bu Ismi. Jadi kalau nanti karena sudah ada contoh yang bisa Ibu Ismi jadikan sebagai pedoman, saya kira nanti akan lebih bagus lagi Bu Ismi. Amin. Kalau yang akan Bu Ismi kembangkan untuk pengembangannya Bu Ismi selanjutnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena menurut Bu Ismi ini menarik ya, kira-kira apa? Yang saya mau kembangkan di sini LKPD-nya mungkin Bu. Oh ya, LKPD. Ya, disusun lebih menarik lagi begitu. Jadi betul-betul memuat konten yang betul-betul bisa membantu muridnya, Siswa yang betul sekali. Ya. Saya kira itu hal yang sangat baik sekali ya, yang menjadi rencana pengembangan dari Bu Ismi selanjutnya. Kalau di sekolah kita kan ini banyak teman-teman yang bisa membantu atau bisa memberikan sedikit masukan seperti itu. Kalau menurut Bu Ismi, kira-kira siapa yang bisa bantu? Tentunya Ibu sendiri karena saya rasa Ibu sendiri sudah punya pengetahuan yang sangat jauh tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita sama-sama belajar Bu Ismi. Selain itu siapa kira-kira yang lain? Mungkin kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Ya, saya kira stakeholder sekolah kita cukup mumpuni untuk bisa membantu Bu Ismi, dan banyak lagi ya di luar Bu Ismi. Ya, bisa dilihat dari sosial media juga, Bu, belajar dari sosial media juga, YouTube dan sebagainya. Bu Ismi suka mengikuti kegiatan pengembangan pelatihan online tidak? Alhamdulillah Sudah sering mengikuti ya? sering. Saya kira itu suatu hal yang cukup baik untuk terus ditingkatkan, dan dari apa yang tadi Ibu Ismi sampaikan ke saya sangat optimis bahwa pembelajarannya Bu Ismi nanti ke depannya itu akan lebih
bisa terlihat lebih berdiferensiasi lagi ya Bu. Jadi mungkin dari segi pembelajaran apanya lagi tadi selain konten prosesnya ya, proses dengan produknya ya. Pada saat pembelajaran kemarin Bu Ismi memberikan berdiferensiasi produk itu seperti apa? Oh iya, saya lupa. Kemarin itu di pembelajarannya saya berikan 10 soal, kemudian saya sampaikan ke siswa itu, kalian boleh memilih dari 10 soal ini untuk kalian jawab. Nah, jawabannya itu boleh kalian tulis dalam bentuk laporan, ya semacam laporan atau di video begitu. Oh ya, jadi beberapa model ya sesuai dengan minatnya siswa. Iya. Bagus sekali Bu Ismi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih banyak berkolaborasi lagi. Saya juga sebenarnya masih belajar bagaimana terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, tapi semaksimal mungkin kita terapkan. Itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan siswa kita dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu Ismi sudah mau bekerja sama untuk kegiatan kami di Guru Penggerak ini. Terima kasih juga kepada Pak Naim yang sudah hadir menyertai kami di sini. Saya kira wawancara pasca observasi kali ini sudah cukup. Saya akhiri. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.